Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada hari ini kita insyaallah akan belajar pelajaran yang kelima di halaman berapa? Halaman 27. Baik. Ad-darsu al-khamis. Ad-darsul khamis. Pelajaran yang kelima. Pertama, percakapannya adalah Sa'id. Sa'id, akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Ini artinya apa? Apakah? Apakah buku Muhammad ini wahai Yasir? Apa jawaban Yasir? La, bukan. Hadza kitabu Hamidin. Ini adalah buku Hamid. Nanti kita akan menjelaskan kalau pertanyaan tidak perlu beraturan susunan katanya. Tidak perlu beraturan. Tapi kalau jawaban perlu. Contoh jawaban Yasir kan la. Karena jawaban itu adalah berita dari pertanyaannya. La, bukan. Hadza menjadi mubtada. Ini disebut tidak mengandung i'rab karena dia huruf jawab saja. La, dia mengandung i'rab itu ini. Hadza menjadi mubtada, garis bawahi kasih mubtada. Kitabu itu adalah mudhaf. Mudhaf itu mudhafun ilaih dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata majmu'. Kata majmu'. Apa itu kata majmu'? Dua kata yang disatukan menjadi satu makna. Buku Hamid. Buku Hamid. Kayak rumah sakit. Ada rumah, ada sakit. Bukan rumah, bukan sakit. Dua kata yang disatukan menjadi satu makna, maka itu disebut dengan kata majmu'. Ini bukan buku, bukan si Hamid, tapi buku Hamid. Buku milik Hamid. Jadi dua kata ini menjadi satu makna, yaitu buku Hamid. Maka ini disebut mudhaf dan ini disebut mudhafun ilaih. Kedua-duanya menjadi khobar. Ini hadza mubtada karena ada isim isyarah boleh jadi mubtada karena betul depan isim isyarah. Kemudian kitabu Hamidin menjadi khobar. Mudhafun ilaih kedua-duanya menjadi khobar. Beritakan hadza. Ini apa? Buku Hamid. Tidak, ini buku Hamid. Saya lagi. Aina kitabu Muhammadin? Mana buku Muhammad? Wa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Hunaka di sana. Wa mubtada, jar majrur, huruf jar, huruf majrur, kedua-duanya menjadi khabar dari huwa. Huwa boleh jadi mubtada? Boleh. Nanti kita akan mempelajari isim domir. Isim domir boleh menjadi mubtada. Kemudian Sa'id. Aina daftaru Ammar? Mana daftar Ammar? Nanti kita akan fokuskan mudhafun ilaih dulu ya. Aina daftarul Ammar? Mana daftar Ammar? Mungkin daftar pelajaran atau daftar apa? Ya. Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja guru. Maktabil mudarrisi mudhafun ilaih. Huwa mubtada, 'ala huruf jar, maktabi majrur sekaligus jadi mudhaf. Ini mudhafun ilaih kedua-duanya menjadi khabar. Mudhafun ilaih jadi khabar. Ini mubtada huwa. Qalamu man hadza ya Ali? Buku siapa ini wahai Ali? Apa kata Ali? Hadza qalamul mudarris. Ini adalah buku guru. Mubtada, mudhafun ilaih kedua-duanya menjadi khabar. Ini mubtada. Aina haqibatul mudarris? Mana buku guru? Mana tas guru? Ya tahtal maktabi. Dia di bawah apa? Di bawah meja. Tahta ini nanti huruf zaraf. Insyaallah kita akan pelajari. Ya sama tahta. Baik. Untuk melengkapi keterangan saya sudah tuliskan di slide. Ini akan kita tuliskan di slide. Ini dia. Apa itu? Pelajaran pertemuan keempat ya. Pelajaran kelima. Apa itu? Ini dia. Kita belajar isim ma'rifah, isim yang boleh ditaruh di depan. Kata benda yang sudah dikenal disebut dengan isim ma'rifah.
boleh ditaruh di depan asalkan satu, dia adalah isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah kemarin sudah hafal ya. Isim isyarah itu adalah isim kata tunjuk. Ada berapa? Ada hadza, hadzani, haula'i. Ini hadza ya. Hadza satu ya. Hadza, hadzani, haula'i. Satu ini. Hadzani dua ini. Haula'i banyak ini. Ya kan? Hadza, hadzani, haula'i. Hazihi, hatani, haula'i. Ini perempuan satu, perempuan dua, perempuan banyak. Zalika itu ya. Zalika. Ini haza dulu yang dekat. Hadza baitun. Ini rumah. Ini pelajaran pertama ya. Hadza baitun. Hadza menjadi mubtada. Baitun menjadi khobar. Hadza boleh jadi mubtada lantaran apa? Karena dia isim isyarah, isim tunjuk. Baitun menjadi khobar. Hadza baitun. Terus kalau jauh apa? Zalika. Zalika satu orang. Itu satu orang. Pakai itu ya. Zanika itu dua orang laki-laki. Zalika satu orang laki-laki. Zanika dua orang laki. Ulaika banyak laki-laki. Tilka satu orang perempuan. Tanika dua orang perempuan. Ulaika banyak perempuan. Maka zalika baitun itu adalah rumah. Ini kita udah pelajari. Ini harus dihafal ya. Ini dihafal. Tolong ini tulis, buatkan pakai suara dan gambar wajah ya. Suara dan gambar wajah ini tugas ya untuk pertemuan ke-4 ini. Apa itu? Buatkan suara dan wajahnya nampak. Ngafalin isim isyarah. Hadza, hadzani, haula'i. Hazihi, hatani, haula'i. Zalika, zanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Itu ya. Valin. Oke. Gambar video ya. Wajah nampak, suara ada. Baik. Kemudian isim yang kedua, isim yang ada alif dan lam. Ini di pelajaran ketiga adanya nih. Tapi ini nomor 2 dari isim ma'rifah ya. Isim yang ada alif dan lam. Tulisnya alif lam. Alif lam ini. Boleh ditaruh depan? Boleh. Contohnya apa? Al-qalamu. Pena itu. Kalau qalamun aja nggak bisa. Tapi al-qalamu boleh. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Maka al-qalamu mubtada. Maksurun menjadi khobar. Boleh di mubtada al-qalamu? Boleh. Kenapa? Karena dia pakai alif lam. Kemudian yang ketiga adalah isim idhofah. Ini pelajaran kita sekarang di pelajaran kelima ini. Isim idhofah. Apa itu isim idhofah? Isim kata benda yang menunjukkan majemuk. Dua kata yang disatukan menjadi satu makna. Biasanya penulisannya begini. Ada qalamun, ada mudarrisun. Tapi dia nggak qalamun dia, nah qalamu aja. Kenapa? Karena nanti dia mati di sini. Maka mudhofnya tidak boleh pakai alif lam. Undang-undangnya begitu ya, dihafal aja. Caranya membuat mudhaf-mudhafun ilaih itu, yang pertama tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh tanwin walaupun dia tidak ada alif lam di depannya, ya kan? Dan yang kedua wajib pakai alif lam untuk mengaitkan ke sini. Maka dia baca qalamul mudarrisi. Pulpennya guru, pulpen guru itu. Pulpen guru bukan guru, tapi ya pulpen guru. Pulpen guru itu ini disebut mudhaf. Apa itu? Kata majemuk. Ini mudhaf bersandar. Mudhaf inilah yang disandarkan. Itulah bahasanya itu. Bersandar dan yang disandarkan. Bersandar ke sini dan disandarkan ke sini. Jadi kedua-duanya kata majemuk lah pokoknya itu intinya. Qalamul mudarrisi. Pulpen guru itu maksurun, patah. Maka mudhaf dan mudhafun ilaihnya mubtada. Karena dia boleh ditaruh di depan lantaran apa? Lantaran ada mudhaf mudhafun ilaih, maka dia jadi mubtada. Kalau dia di depan sendiri tanpa ada alif lam, sebenarnya nggak boleh. Tapi karena dibantu oleh mudhafun ilaihnya yang pakai alif lam, maka dia boleh menjadi mubtada. Nah, maka kalian ya begitu harus paham mudhaf mudhafun ilaih itu adalah dua kata yang disatukan menjadi satu
makna pulpen guru, kan? Mudhaf mudhafun ilaih jadi mubtada. Maka maksurun menjadi khabar. Surun menjadi khabar. Untuk lebih lengkapnya, kita masih mudhaf mudhafun ilaih nih. Saya carikan contoh satunya berikutnya. Misalnya, qalamu Muhammadin. Pulpen Muhammad itu. Secara makna kan ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Tentu kalian akan bertanya, kenapa Muhammad tidak pakai alif lam? Kenapa mudarris pakai alif lam? Muhammad tidak pakai alif lam. Muhammad ini nama orang. Nama orang tidak harus pakai alif lam. Boleh tidak pakai alif lam. Karena nama orang ini sudah ma'rifah. Ini dia belum ma'rifah. Karena guru. Guru itu kan masih umum. Guru. Tapi kalau disebut guru itu, dari kita tunjuk, berarti sudah jelas kan gurunya. Maka mudhafun ilaihnya itu harus pakai alif lam ma'rifah dia. Nah, makanya Muhammad sudah ketahui siapa? Muhammad. Sudah tahu nama Muhammad. Kan pakai nama dia. Nah, makanya pulpen Muhammad itu maksurun patah. Mudhaf, kalau mudhaf, Muhammad mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih itu ada dua gaya ya. Kalau dia bukan nama, maka dia pakai alif lam. Atau masih marginal, atau masih umum, maka dia pakai alif lam. Tapi kalau dia nama, tidak harus pakai alif lam. Dia mudhaf mudhafun ilaih juga. Maksurun adalah khabar. Dia jadi mubtada. Udah. Contoh yang ketiga, biar lebih paham. Haza qalamu Muhammadin. Haza. Boleh kan jadi mubtada? Boleh. Kan dia tadi apa? Isim isyarah. Haza menjadi mubtada. Qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin mudhaf mudhafun ilaih. Karena ini tidak pakai alif lam sebab karena nama orang. Mudhaf mudhafun ilaih menjadi khobar. Mudhaf mudhafun ilaih menjadi khobar. Ini mubtada, ini khobar. Tadi dia jadi apa? Dia jadi mubtada. Kenapa dia sekarang di khobar? Karena dia taruh di belakang. Yang menjadi mubtada apa? Hazanya atau yang mengawalinya, kemudian yang keterangannya. Itu pemahamannya ya. Terus tadi kita ada bersinggungan juga dengan huruf jar. Yang harus hafal juga nih, pakai muka juga hafalannya nih. Pakai muka, sambung tadi ya setelah isim isyarah, sambung hafalan videonya pakai muka dan suara. Huruf jar gitu. Huruf jar dihafalin. Min ila an ala fi ruba bi kali. 9 ya hurufnya. Min ila an ala fi ruba bi kali. Oke? Terus 1. Amam. Ini huruf zaraf nih. Zaraf tadi kita singgungan juga. Ini hafal juga nih. Maka kalian memang harus menghafal ya. Kalau yang wajib dihafal memang harus dihafal. Kalau tak dihafal dia tak paham ya. Huruf zaraf. Apa huruf zaraf itu? Amama. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, haula di sekitar kita ini. Haula, wasata di tengah, huna di sini, hunaka di sana. Ini namanya huruf zaraf. Nanti fungsinya huruf zaraf sama dengan huruf jar. Min dari, ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, ruba kadang-kadang, bi dengan, ka seperti, li untuk. Nah, min ila an ala fi ruba bi kali. Amamma waro'a fauqa tata haula wasatahuna hunaka. Ya. Baik, itu penjelasan yang untuk lebih lengkapnya sekarang kita kembali ke pelajaran kita tadi. Mana dia? Ini dia. Tamarin, langsung latihan ya. Terlalu banyak nggak latihan kalian ya tentang huruf hafalan itu. Nggak apa-apa lah, kalian tulis saja lah. Saya sebenarnya ini juga memeriksa juga. Mudah-mudahan ya sama-sama kuat kita dalam belajar ini ya. Baiklah, tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab pertanyaan berikut. Aina kitabu Muhammadin? Di mana buku Muhammad? Di atas sudah ada jawabannya ya. Aina kitab Muammar? Mana buku Ammar?
Aina haqibatul mudarris? Di mana tasnya guru? Di atas ada jawabannya. Lihat aja jawaban percakapan tadi. Baik. Adif. Adif itu artinya mudhaf mudhafun ilaih kanlah. Jadi sudah kita pelajari tadi. Majemukkanlah kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Kitabun Muhammadun. Kalau ingin mudhaf mudhafun ilaih, kitabu Muhammadin. Coba hilang. Hilang bunnya menjadi bu. Karena dia tidak boleh mudhaf, tidak boleh baris dua. Muhammadin hanya boleh baris di bawah. Ya kan? Kitabu Muhammadin. Terus, nah lagi, lanjut ke sini ya. Maktabun al-mudarrisu. Maktabun al-mudarrisu. Jadinya apa? Maktabul hilang. Coba lihat. Ini bun hilang ya. Kalau jadi mudhaf, mudhafun ilaih, ini jadi bu dia. Maktabul mudarrisi. Ingat, ini sunya menjadi si. Ini dunnya menjadi din. Kenapa dia boleh baris bawah dua, baris tambah dua? Karena dia tidak pakai alif lam. Tapi kalau dia pakai alif lam, ya. Terus qalamun hamidun. Contohkan satu ya. Jadi qalamu hamidin. Qalamu hilang satu, hamidin ya. Kemudian yang kedua, miftahul baitu. Kunci rumah gitu ya. Jadi kalau mudhaf ilaihnya miftahul baiti. Ingat ya, baiti samakan dengan ini. Miftahul baiti. Satu saya kasih contoh, kalian lanjutkan. Baik. Terus banyak tuh lanjutkan. Lanjutkanlah. Ikra, baca, waktu, tulis, ma'adabti awakhiril kalimat. Bersamaan dengan itu tulislah harokat di akhir kalimat. Pokoknya kalian tulis, setiap jawaban kalian tulis harokat. Kalau tak ada harokat, kurang nilai. Ini ya, ini mudhaf-mudhafun ilaih. Jadi ya, babul mudarrisati. Babul mudarrisati. Pintu babul madrasati ya, bukan mudarrisati. Bisa juga sih sebenarnya, tapi babul madrasah lah enaknya. Pintu sekolah, babul madrasati. Yang lain kalian buat. Iqra, baca. Nah, ini iqra baca itu karena kita tidak bertemu ya baca aja. Tapi ini harus ditulis. Aina baitul mudarrisi. Mana apa? Mana rumah guru? Wa baidun. Jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Quran itu adalah kitabullah. Ini mudhaf-mudhafun ilaih. Al-Qur'an ini mubtadanya. Aina al-Qur'anu kitabullah. Ya, tulis ya, pakai apa namanya itu? Tulis lanjut nih latihannya. Banyak betul latihannya. 15, 16, 18, betul. 19, 20. Sekarang ini kawin jumalan mufidatan bimil farag bima yali. Isilah titik-titik yang kosong. Nih ya. Isi titik-titik yang kosong. Isi titik yang kosong. Misalnya baiti mughlaqun. Saya tambah sih. Babul baiti, pintu rumah terkunci. Babul baiti mughlaqun, pintu rumah terkunci. Aina sayyarati miftahu misalnya. Aina miftahu sayyarati. Mudah-mudahan ya. Kalian lanjutkan 3, 4, 5. Nah, ini kita banyak latihan. Sahih tarkibat at-taliyah. Betulkan susunan berikut. Al-qalamu at-talibi. Mana yang salah coba? Pasti ini yang salah nih. Jadi kalau dibetulkan apa? Hilangkan ininya. Alif lamnya. Jadi qalamut talibi. Kan mudhaf-mudhafun ilaih ceritanya nih. Qalamut talibi, pulpen siswa. Qalamut talibi, pulpen siswa. Contoh di sini babus sayyaratu. Mana yang salah? Ini harus kasih ti. Babus sayyarati, kan mudhaf banyak babnya sudah tidak pakai alif lam,
betul nih babu sayyarati mana? Ini kasih sayyarati. Oke. Lanjut. Ini selesaikan. Nomor 7 Muhammadun. Ya Muhammadu. Ini pakai ya. Ini saya terangkan aja tapi nggak usah jadi latihan. Muhammadun, Muhammad. Kalau kita panggil hai Muhammad, maka ya Muhammadu, hilang dunia kalau ada ya. Ya ini penyebab nama orang menjadi baris satu harakatnya di akhir. Jadi nahu sorof itu penting banget ya yang di akhir-akhir ini. Ini nggak usah tulis ya karena nggak berhubungan tadi dengan ini. Ini juga nggak usah tulis. Ini ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun jadinya. Syekhun, ya Syekhu. Jadi ya. Ini khun jadi khu. Nah itu ya. Nggak usah ditulis apa-apa. Iqra misal summa kawin as'ilatin mislihi musyirin ila suwarit taliyah. Kitabu man hadha. Buku siapa ini? Hadha kitabu Hamidin. Kitabu man hadha. Buku siapa ini? Hadha kitabu Hamidin. Terus qalamu man hadha. Sama aja betulnya. Ini qalam kan? Qalamu man hadha. Jawabannya apa? Hadha qalamu Hamidin. Ini adalah pulpen si Hamid. Qamis, baitun ya. Dari. Nah, ini nggak usah juga. Ismul walad Muhammad, ismul binti Zainab. Nama anak ismul walad, nama anak itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Ini nggak perlu juga, nggak apa-apa. Ya, terlalu banyak latihannya nanti kalian terlalu ini juga nggak usah lah ya. Salah apa-apa. Oke, baik. Nggak usah dilatihan yang latihan tadi yang saya sebutkan tadi ya. Nah tadi saya ulang lagi ya biar kalian membuat latihannya dengan benar ya. Mana tadi di awal ya. Ini pelajaran berapa tadi? Kelima. Ini kan sudah saya terjemahkan tadi, betul. Kemarin ini ditulis ya kan. Untuk pemahamannya ini juga. Latihan bab 2 juga. Bab 3 juga ya kan. Nomor 4 juga ya kan. 4 juga. Sampai berapa? 20 kan? Nah, ini juga nomor 5 juga ya kan? Nomor 5 juga menambah. Nah, ini juga nomor 6 juga. Ini tidak ya. Ini tidak mau 7 sampai ke bawah. Nah, oke. Okay? 7 sampai ke bawah enggak. Latihannya sampai cuma berapa? 6 ya. Ya, tekan itu. Jadi kalian harus nonton ya videonya, kalau tak nonton tak bisa jawab itu karena perintahnya beda. Kalimatul jadidah, kalimat baru. Ar-rasulu rasul. Ar-rasulu rasul. Al-Ka'bata. Ini mamnu min as-sarf. Pelajaran rasul Ka'bah. Ismu ini enggak usah, ini cuman kalimat baru aja yang enggak usah. Al-ismu nama, al-ibnu anak. Al-ammu paman, khalu paman juga tapi di pihak ibu ya. Kalau ini paman saya beradik kakak dengan bapak, ini paman beradik kakak dengan ibu. Qibatu tas, as-sayyaratu mobil, syari'u jalan, mughlaqun tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana, muhandis guru. Jadi ada 2 latihan ya. Nanti saya pisahkan di apanya. Pertama latihan suara, hafalan-hafalan tadi, sim isyarah, huruf jar, huruf zaraf itu pakai muka ya. Dan ada latihan tulisan, nanti saya bedakan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca ini sebelumnya itu ya. Saya Ratul Mudarris, saya mudhaf, ini mudhafun, ini beda. Mobil sekolah. Itu mobil guru ya. Guru bukan mobil, bukan guru ya. Nanti kita masuk ke pelajaran ke-6. Oke. Ini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.